Terima kasih telah klik film ini. Oke, langsung saja kita akan merangkum film yang berjudul Twinkling Watermelon. Sebuah kisah bermula dengan seorang bocah bernama Unggyol yang mempunyai ayah, ibu, serta kakak laki-laki dengan kekurangan tidak bisa berbicara maupun mendengar. Meski mempunyai banyak kekurangan, namun keluarga mereka bisa hidup dengan bahagia serta saling melengkapi. Sang ayah yang bernama Yi-chan bekerja sebagai penjual makanan cepat saji di area pembangunan bersama istrinya yaitu Chung-ah. Malam itu tiba-tiba salju turun. Dengan dipenuhi keceriaan mereka bermain salju bersama-sama, namun sebuah pipa hendak menimpa sang kakak yaitu Unho. Unggyol bergegas menyelamatkannya, namun ia terjatuh. Ia tak menyerah dan menggunakan laser untuk memberikan tanda pada sang ayah. Untungnya ayah sempat melihat dan berhasil menyelamatkan Unho. Unggyol bertanya kepada ayahnya, andai saja mereka sedang dalam bahaya, siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu? Sang ayah mengaku akan menyelamatkan Unggyol terlebih dahulu agar bisa membantunya menyelamatkan anggota keluarga lainnya. Terlebih lagi Unggyol adalah penghubung antara mereka dengan dunia. Beberapa hari kemudian mereka akan pindah ke tempat baru. Buyom adalah pemilik gedung yang akan mereka tinggali. Sayangnya ia menyambut dengan hinaan mengenai difabel yang diderita keluarga Pak Yi-chan. Meski begitu Unggyol tidak menyampaikan hinaan tersebut kepada orang tuanya. Di balik semua itu Unggyol adalah bocah cerdas yang sering mendapat prestasi. Bahkan Buyom menyuruh putranya berteman dengan Unggyol hanya karena prestasi tersebut. 엄마가 공부 잘하는 너랑만 친하게 지내라고. Suatu hari Unggyol bermain bersama Byung-ho dan teman-temannya. Mereka melewati toko musik dan menyuruh Unggyol berhati-hati dengan pemilik toko tersebut. Menurut rumor yang beredar, dia suka menculik anak-anak dan memakannya. Di sekolah barunya Unggyol menjadi murid paling pintar. Byung-ho memanfaatkannya agar mau menukar jawaban dengannya saat ulangan berlangsung. 넌 내일 네 시험지에 내 이름을 써. 그럼 내 시험지에 네 이름을 써줄게. 어때? 아주 쉽지? Tetapi Unggyol menolaknya sehingga mendapat perlakuan buruk. Ia tak bisa berbuat apa-apa karena Byung-ho mengancam akan mengusir keluarga mereka. 너 지금 나한테 간땡이 크다고 자랑하냐? 불쌍해서 놀아. Saat dalam perjalanan pulang, Unggyol tak sengaja mendengar lagu dari toko musik. Lagu tersebut membuatnya menangis terseduh-seduh. Pemilik toko itu memberikan handuk untuk mengeringkan diri dan mempersilakan masuk sambil memberikan coklat panas. Pada dasarnya Unggyol menangis bukan karena kekerasan di sekolah, namun lagu yang didengar seakan berbicara dengannya. Pemilik toko itu menyarankan agar menceritakan kekerasan di sekolah kepada orang tuanya, namun Unggyol tidak bisa melakukan itu. Jika ia menyebabkan masalah, maka orang lain akan menyalahkan ayah dan ibunya dengan anggapan tidak bisa mendidik anak karena seorang difabel. Untuk itu ia harus selalu bersikap baik, agar orang tuanya tidak tersakiti akibat ucapan orang lain. Pada akhirnya pemilik toko itu menawarkan untuk belajar bermain gitar. Hidupmu akan berubah jika bisa memainkan lagu yang didengar sebelumnya. Sejak saat itulah Unggyol mulai belajar bermain gitar. Cara mengajar yang unik membuatnya bisa mengerti dengan mudah. Seiring berjalannya waktu kehidupannya juga mulai membaik. Kini Unggyol semakin mahir memainkan gitar, bahkan sanggup memainkan alunan melodi yang membuat Pak Viva kagum. Tugas terakhir Unggyol adalah membuat ref gitar untuk lagu yang diberikan Pak Viva. Lagu itu diciptakan musisi tidak terkenal. Jika ia mampu menyelesaikannya dengan cukup bagus, maka akan diberi hadiah gitar listrik. Hari ini Byung-ho mendapat hukuman dari ibunya. Unggyol sempat memberikan jaket agar ia tidak kedinginan. Selain itu, ayah dan ibunya akan pergi ke restoran untuk membahas kontrak. Unggyol diminta menjaga kakaknya yang sakit dan sedang tertidur.
Ia memanfaatkan waktu kosong itu untuk menyelesaikan tugas dari Pak Viva. Saat itu Byung-ho berniat mengembalikan jaket Unggyol tapi tidak mendapat jawaban. Ketika berkali-kali memanggilnya, akhirnya ia mengembalikannya melalui jendela belakang. Tanpa sengaja seseorang membuang putung rokok sembarangan, Byung-ho menendang putung rokok tersebut ke dalam rumah tanpa menyadari semua itu. Unggyol pergi ke toko Pak Viva untuk menunjukkan hasil dari tugasnya. Berkali-kali ia menggedor pintu namun tidak ada jawaban. Ternyata Pak Viva telah tergeletak di dalam. Sementara itu kebakaran hebat terjadi di rumah akibat puntung rokok. Ayah dan ibunya sangat terkejut dengan kejadian ini. Petugas damkar telah berhasil menyelamatkan Eun-ho, tapi Pak Ichan mengira Unggyol masih ada di dalam sehingga nekat masuk demi menyelamatkannya. Tak lama kemudian Unggyol telah kembali. Ia sangat ketakutan saat mengetahui ayahnya masuk ke dalam api untuk mencarinya dan ia tertimpa rak. Untungnya Pak Ichan masih bisa kembali dengan selamat akibat kebakaran itu. Di sini orang-orang bertanya tentang penyebab kebakaran. Byung-ho yang mendengar itu menjadi ketakutan hingga mengompol. Di rumah sakit pemilik gedung meminta keluarga Unggyol pindah karena menyebabkan apartemennya kebakaran. Meskipun ia tahu itu semua karena puntung rokok yang ditendang anaknya, Unggyol mendengarnya dan merasa sedih. Sebelum benar-benar pergi, ayah menanyakan apa ada yang tertinggal. Unggyol yang melihat gitar berniat akan berpamitan dengan Pak Viva. Tapi justru kenyataan pahit yang diterima kalau Pak Viva telah meninggal dan terlihat seorang anak perempuan memperhatikannya. 6 tahun berlalu dan toko musik Viva sudah dibangun menjadi rumah. Terlihat seorang ibu dan putrinya tinggal di sana. Unggyol harus ikut taekwondo bersama kakaknya untuk menjadi penerjemah. Namun di sini kaki Eun-ho tampak sakit karena masih cedera. Pelatih mengatakan Eun-ho harus menjaga kesehatan karena akan masuk timnas. Meski seorang difabel, Eun-ho sangat terkenal di kalangan para gadis karena ketampanannya. Unggyol mengingatkan kata pelatih tapi Eun-ho sibuk main HP. Unggyol bertanya apa itu pacar kakak. Eun-ho mengiyakan dan ia memberitahu bahwa pacarnya kini tuli sama sepertinya. Dia bersekolah seni dan bermain cello. Tapi ia tahu kalau ia berbohong mungkin karena ia ingin mendapat perhatianku. Ibu memberitahu mereka untuk segera datang ke kedai mereka. Keluarga mereka juga sudah mempunyai kedai sendiri, bahkan kehidupan keluarga mereka sudah membaik. Ibu lalu menjelaskan jika lebih 1 jam ayahnya membanggakan kedua putranya pada orang lain. Ia mengatakan jika Eun-ho akan masuk timnas taekwondo sedangkan Unggyol menjadi murid terbaik dan akan masuk universitas kedokteran. Dan ibu sudah hafal jika ayah mereka tidak bisa minum dan akhirnya ayah mereka pingsan. Ibu meminta mereka membawa masuk. Pak Ichan pun bangun dan berterima kasih kepada Unggyol karena mulai saat ini tidak ada yang bisa meremehkan keluarganya. Tapi nampaknya pujian itu justru menjadi beban bagi Unggyol. Unggyol tiba-tiba mengambil petikan gitar lalu ia menggunakan masker dan penutup kepala agar tidak dikenali. Ia bermain musik tampil di depan umum dengan penuh semangat. Unggyol begitu dinanti karena permainan gitar yang sangat keren dan membuat orang yang menonton terkesima.